Ada orang yang banyak ilmunya, belajar, sana kemari belajar, banyak ilmunya. Wala ya'malu, tetapi ilmu itu tidak ia gunakan untuk beramal. Ilmu itu ia pelajari, ia tuntut supaya dia dianggap orang yang alim. Ini sekolah itu orang alim, sekolah itu orang hebat. Ya, bahkan ilmu yang dia pelajari itu bukan untuk ia amalkan, tetapi untuk mendebat, menyekak orang lain. Ilmu yang dia pelajari itu ya mampu berdebat. Hakikat ilmu itu kita pelajari, kita amalkan. Kita ajarkan ke orang lain, kita amalkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas semua nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Adanya nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga kesempatan istiqamah untuk hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini untuk melakukan tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang istiqamah dan bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam buat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyak mengucapkan salawat kepada beliau, kita diakui sebagai umatnya, dan insyaAllah kita juga akan memperoleh mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang khutbah yang sangat singkat ini, khatib mewasiatkan, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan sejauh-jauhnya apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah kali ini khatib ingin menyampaikan beberapa nasihat dari
seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kita kutip dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Jami. Beliau berkata, inna fasadal qulub an sittati asya. Bahasanya sesungguhnya rusaknya hati seseorang itu disebabkan setidaknya ada 6 perkara. Jadi kalau ada orang yang badannya sehat, otaknya cerdas, kalau hatinya rusak, maka semua perbuatannya akan bisa rusak. Ini kata beliau. Yang pertama, kata beliau, yudhnibuna biraja'it taubah. Yudhnibuna. Orang yang melakukan dosa, dan dosa itu dia lakukan, ya sengaja melakukan dosa itu. Dosa yang ia lakukan, dia tahu bahwasanya itu adalah dosa. Biraja'it taubah. Lalu dia mengatakan, dengan dosa yang dia perbuat, nanti taubat. Mumpung usia ini masih muda, lantaklah. Semua dilibasi. Istri orang, istri dia. Harta orang, harta dia. Yang haram, yang tidak baik, seolah-olah itu yang terbaik. Ini modelnya sekarang. Yang baik dianggap tidak baik, yang tidak baik terkadang itu pula dianggap baik. Nah, ketika dia faham bahwasanya dia melakukan dosa, namun dia berharap nanti aku taubat. Tapi dia tidak tahu, tidak pernah mempertimbangkan apakah nantinya dia sempat bertobat atau tidak. Apakah usianya panjang atau tidak. Memang iyalah saat ini masih muda, masih sehat, masih kuat. Apakah dia tahu kalau usianya akan panjang? Karena kita semuanya hadirin sedang Jumat rahimahullah, yang hadir duduk di rumah Allah ini, semuanya kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ada orang yang lagi santai, duduk-duduk, minum kopi, merokok, mati. Ada yang lagi salat, Masya Allah, lagi salat, Allahu Akbar, di saat salat itu dia mati. Yang sesuai dengan hadis Nabi SAW, yamutu kullu insanin ala ma asya'ali. Manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaan. Kalau dia terbiasa dengan kebaikannya, maka dia akan mati dalam kebaikannya. Tapi kalau dia terbiasa dengan keburukannya, maka dia akan mati dalam keburukannya. Sebagaimana ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya, yaitu sesuatu kejadian yang luar biasa yang ia lihat, lalu ia tulis. Ada seseorang yang lagi sakaratul maut, lalu ditalkinkan oleh keluarganya, la ilaha illallah, sampai 3 kali, la ilaha illallah. Maka dia bukan mengikuti itu. Yang dia ikuti itu adalah sesuai dengan kebiasaan. Ketika ditalkinkan, apa yang dia minta? Asqini khamra. Asqini khamra. Tuangkan aku segelas tuang, khamar, kamput dan sebagainya. Itu yang dia minta. Karena itu kebiasaan. Ya sederhana saja, sederhana.
Kalau ada orang yang hidupnya suka maki-maki, salah dikit maki, tersenggol dikit maki, lihat orang sentimen dan sebagainya, maki. Orang yang model seperti ini, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau dia latah pasti maki. Latahnya maki. Kenapa? Karena terbiasa suka maki. Tapi kalau orang yang suka berzikir, kesenggol, disalahkan orang, astagfirullahaladzim, subhanallah, masya Allah, latahnya, maka insya Allah itu yang keluar dari lisan. Ini sederhana. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itu yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Mereka sengaja melakukan dosa, terus melakukan dosa. Nanti aku bertobat. Wa dzalika tamanna. Ternyata itu hanya angan-angan saja. Dan itu sulit akan terjadi. Hanya angan-angan saja. Ketika dia melakukan dosa, terus berdosa, dia berharap biraja'ir rahmah. Bahkan dia berharap, aku ingin masuk surga. Dia seorang penzina, dia seorang penjudi, dia seorang pemabuk, seorang yang zalim, penipu dan sebagainya. Tetapi malah dia berharap untuk mendapat rahmat Allah. Ingin masuk surga. Wa dzalika tamanna. Kalau ingin baik, ingin mati dalam keadaan baik, ingin mendapat rahmat dari Allah, maka banyak-banyak melakukan kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Ada orang yang banyak ilmunya, belajar, sana kemari belajar, banyak ilmunya, wa la ya'malun. Tetapi ilmu itu tidak ia gunakan untuk beramal. Ilmu itu ia pelajari, ia tuntut supaya dia dianggap orang yang alim. Ini sekolah itu orang alim, sekolah itu orang hebat. Ya, bahkan ilmu yang dia pelajari itu bukan untuk ia amalkan, tetapi untuk mendebat, menyeka orang lain. Ilmu yang dia pelajari itu ya mampu berdebat. Ya, hakikat ilmu itu kita pelajari, kita amalkan. Kita ajarkan ke orang lain, kita amalkan. Tapi ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah. Beramal tidak, belajar pun tidak. Ada modelnya, tak berilmu, tetapi dianya seperti orang yang berilmu. Ini disinggung oleh baginda Rasulullah SAW dalam kitab Ruqil Ubudiyah. Al-alimu habibullah. Al-alimu habibullah. Orang yang berilmu itu, yang masih Allah anggap dia sebagai kekasihnya. Walau kana fasiqan, walaupun terkadang ia ada melakukan kesalahan, dia wajar manusia. Yang lebih parah, wal jahilu aduwwullah. Orang yang bodoh itu aduwwullah, Allah jadikan dia sebagai musuhnya. Kenapa? Karena kebodohannya. Walau kana abidan, walaupun dia taat, ya dia beribadah, tapi ibadah yang dia lakukan itu ibadah yang salah, maka tidak ada nilai. Hadirin sedang jemaat rahimahullah ini. Jadi belajar ilmu yang kita dapati, kita ajarkan ke orang lain, lalu kita amalkan yang lebih baik, kata baginda Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, kalau ada model orang yang suka belajar, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, ini bahwasanya tanda fasadul qulub, hatinya telah rusak. Yang ketiga, wa idza amilu la yakhlisun. Ada modelnya dia beramal tapi tidak pernah ikhlas.
Ada tujuan lain, maksud lain. Ini kan model sekarang ya. Di waktu-waktu tertentu baiknya Masya Allah. Tapi waktu tertentu ada maksudnya. Sejadah, Al-Quran. Padahal tak pernah dia baca Quran. Tapi jadilah. Semua dikasih. Terpampang namanya. Tapi ada tujuan lain. Laisa min wajhillah. Pemberian yang dia lakukan itu bukan maksudnya ke Allah. Tetapi ada maksud lain. Ini yang dia maksud. Sidang jemaat rahimakumullah. Jadi memberilah dengan tanpa imbalan dari orang lain, tetapi berharap imbalan dari semata dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah, yang berikutnya, wa yakuluna rizqallah wa la yashkurun. Mereka banyak menikmati daripada rizki-rizki yang Allah berikan kepada dia. Matanya melihat, hidungnya bernapas dan sebagainya. Banyak rizki yang ini. Lidahnya masih enak untuk merasa, tangannya memegang, kaki berjalan semua. Bahkan harta yang dia miliki. Wala yashkurun, tapi tak pernah bersyukur. Mengeluh terus-menerus. Bahkan sampai-sampai menyalahkan Tuhannya. Padahal sudah cukup, tetapi seolah-olah dia merasa enggak cukup. Nah, ini kata Syekh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ini hatinya telah rusak. Yang berikutnya, wa ma yardawna biqismatillah. Mereka tidak pernah ridha atas apa-apa yang telah Allah berikan, yang Allah takdirkan kepada dia. Ini model juga. Ini model. Tak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Tubuhnya yang sudah bagus, dihiasi merasa kurang bagus. Ya, hidung yang bagus dioperasi, dimancungkan dan sebagainya. Ini tak ridhonya atas apa yang Allah berikan. Semua serba dirombak. Jadi tubuhnya pun dirombak. Kenapa? Karena dia merasa tubuh yang Allah berikan itu tidak cocok baginya. Padahal itu yang terbaik yang Allah berikan untuk dia. Tapi dia merasa enggak cocok. Al khairu khiratullah. Padahal yang terbaik itulah yang Allah berikan untuk dia. Yang berikutnya, wa yadfinuna mautahu wa la ya'tabirun. Terkadang mereka sering melihat orang yang bahkan mengunjungi, bahkan mereka juga mengkafani, mereka juga mensalati, bahkan mereka mengantarkan ke kuburan. Wala ya'tabirun. Tetapi mereka tidak pernah mengambil iktibar dari kematian ini. Bahkan yang lebih aneh, orang yang tukang gali kubur atau orang yang mengkafani dan sebagainya, tapi mereka tidak pernah mengambil iktibar dari kematian, bahwasanya dia akan mati. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang model begini hatinya telah rusak. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul